Assalamualaikum anak-anak kelas 3. Apa kabarnya? Semoga anak-anak senantiasa ada dalam keadaan sehat dan ada dalam lindungan Allah. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai hidup rukun dan tolong-menolong. Nah, anak-anak, tentunya anak-anak sering mendengar apa itu hidup rukun, apa itu tolong-menolong. Mari kita simak satu persatu. Hidup rukun. Rukun ini merupakan sifat yang penuh persahabatan. Jadi, orang yang hidupnya rukun tentunya hidupnya ini akan damai, tidak bertengkar atau berkelahi, baik dengan teman, tetangga, ataupun dengan keluarga. Anak yang hidupnya rukun tentu tidak suka bertengkar atau berkelahi. Mereka ini akan terhindar dari perpecahan atau perselisihan. Ketika hidup bersama-sama, baik dengan teman, keluarga, ataupun tetangga, akan damai, tenang, tentram, karena mereka hidup rukun, saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyayangi. Adapun ciri-ciri orang yang senang hidup rukun apa saja? Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman. Berteman dengan siapapun selama teman tersebut baik atau tidak mengajak kita kepada hal-hal yang jelek atau perbuatan yang tidak Allah suka. Kemudian yang kedua, senang membantu orang lain. Jika ada orang yang membutuhkan dan kita mampu untuk membantunya, maka bantulah. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Ketika ada orang yang berbicara atau berbeda pendapat dengan kita menghargainya. Kita mencoba menerimanya, tidak memusuhi atau malah memarahi karena berbeda pendapatnya dengan kita. Yang keempat, saling menghormati sesama. Menghormati di sini maksudnya kita tidak menyakiti perasaannya, tidak menyinggung perasaannya, tapi kita tetap berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena dengan menghormati akan menimbulkan hidup yang rukun, akan berdampak kepada hidup yang rukun. Kemudian yang kelima, saling menyayangi kepada sesama. Itu adalah ciri-ciri orang yang memiliki hidup yang rukun. Lalu bagaimana cara agar dapat hidup rukun dan damai? Nah, yang pertama harus berlapang dada. Berlapang dada di sini maksudnya jika ada orang yang memiliki kesalahan kepada kita atau yang membuat hati kita tidak enak, maka kita memaafkan. Kemudian jika kita diberikan ujian, maka kita berlapang dada, kita sabar. Ini yang dimaksud dengan berlapang dada, agar kita bisa selalu hidup rukun. Lalu yang kedua, saling menyayangi, baik kepada teman, adik, keluarga, ataupun tetangga. Jika kita memiliki sifat saling menyayangi, maka hidup kita akan rukun. Berbeda jika kita memiliki sifat iri atau dengki. Tentunya kita tidak bisa hidup rukun dimanapun kita berada. Yang keempat, tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Selalu berprasangka baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu yang kelimanya, harus menjaga ucapan. Jangan sampai kita berkata kasar ataupun berkata yang menyakiti hati orang lain. Selain menjaga ucapan, kita pun harus bisa menjaga perbuatan kita. Jangan sampai ucapan dan perbuatan kita menyakiti orang lain. Karena jika seperti itu, tentu akan timbul perselisihan ataupun keributan. Apa manfaat memiliki hidup rukun atau apa sih manfaat hidup rukun ini? Yang pertama, kehidupan menjadi lebih harmonis, lebih tenang, lebih tentram. Kemudian menjadi aman, lebih enak kalau hidup rukun itu. Lalu yang ketiga, menghindari perselisihan. Yang hidupnya rukun tentu akan terhindar dari perselisihan ataupun dari keributan. Hidupnya akan saling menyayangi, saling menghargai. Lalu yang keempat, jika hidup rukun tentunya kita akan memiliki banyak teman. Disayang juga oleh teman dan keluarga. Yang terakhir, mempererat tali persaudaraan dan kasih sayang.
dengan teman, keluarga, ataupun tetangga, tentu akan timbul rasa saling menyayangi, rasa persaudaraan yang tinggi jika kita selalu hidup rukun. Nah, anak-anak yang tadi disebutkan merupakan manfaat atau hikmah dari hidup rukun. Yang selanjutnya, tolong menolong. Kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial ini maksudnya kita tidak bisa hidup sendiri. Tentunya kita akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan manusia yang lainnya. Karena tadi, manusia ini akan selalu membutuhkan bantuan dari manusia yang lainnya. Kita tidak bisa hidup sendiri saja. Nah, oleh karena itu, kita harus memiliki sikap saling membantu dan tolong menolong. Jika ada yang membutuhkan bantuan kita, maka kita mampu untuk membantunya, maka bantulah mereka. Begitupun jika kita membutuhkan sesuatu pada suatu saat, tentu orang lain pun akan membantu kita. Itulah mengapa kita harus memiliki sikap saling tolong-menolong atau membantu. Ketika sudah terjalin sikap saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, maka kita dapat menjalani hidup yang tenang, damai, sejahtera, banyak yang sayang, karena kita pun suka menolong orang lain. Insya Allah, ketika kita membutuhkan bantuan, orang lain pun akan menolong kita. Seperti itu. Karena sekali lagi kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Contoh tolong menolong, jika di dalam keluarga misalkan di rumah seperti apa sih? Yang pertama nih, merapikan tempat tidur sendiri. Dengan merapikan tempat tidur sendiri berarti kita telah membantu orang tua, meringankan pekerjaan orang tua. Lalu menjaga adik dan bermain bersama-sama. Ini juga termasuk tolong menolong di dalam keluarga. Membantu ibu menyapu lantai, mengepel, kemudian mengerjakan pekerjaan rumah secara bersama-sama. Dengan seperti ini tentunya akan terasa lebih mudah. Ini merupakan salah satu contoh-contoh tolong menolong dalam keluarga. Anak-anak membantu orang tua, membantu pekerjaan adik, atau membantu pekerjaan ayah. Dengan seperti itu berarti kita telah melakukan atau melaksanakan tolong menolong dalam keluarga. Di keluarga kita sendiri. Seperti itu. Tolong menolong ini dapat dilakukan dalam bentuk apa saja sih? Yang pertama, kita bisa menolong dengan tenaga seperti tadi. Jika di rumah kita bisa menyapu, itu kan menolong dengan tenaga ya. Kemudian menolong dengan harta. Jika ada yang membutuhkan bantuan, kemudian kita mampu, maka kita bisa bersedekah, bisa berinfak ataupun memberikan pinjaman bantuan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian, menolong dengan memberikan ide atau pemikiran. Nah, kita juga bisa menolong dengan pikiran kita. Jika ada yang kebingungan, kita bisa membantunya dengan ide kita, dengan pemikiran kita. Lalu, menolong dengan kata atau petunjuk, maksudnya seperti apa? Menolong dengan kata ini berarti kita bisa misalkan menguatkan orang lain dengan mengucapkan sabar ya, tenang ya jika ada yang bersedih. Ataupun kita bisa menasehati adik kita, itu termasuk salah satu menolong dengan kata. Nah, anak-anak, semoga kita bisa selalu hidup rukun dimanapun kita berada. Dan yang paling penting kita harus memiliki sikap mau menolong dan mau membantu orang yang membutuhkan bantuan kita selama kita mampu. Tugasnya kali ini silakan anak-anak cukup pahami dan simak saja video yang tadi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.